Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam video pembelajaran sejarah. Ingat, belajar sejarah itu menyenangkan dan penting. Dan jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, seperti pidato Bung Karno. Hari ini kita akan membahas mengenai runtuhnya Yugoslavia. Runtuhnya Yugoslavia ini merupakan bagian dari sejarah kontemporer dunia. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Apakah kalian sudah siap untuk belajar sejarah? Marilah kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, yaitu mengevaluasi tentang sejarah kontemporer dunia, tentang runtuhnya Yugoslavia. Yang kedua, yaitu merekonstruksi sejarah kontemporer dunia tentang runtuhnya Yugoslavia. Berikut ini adalah bendera dari negara Yugoslavia sebelum pecah menjadi beberapa negara bagian. Peta konsepnya yang akan kita bahas adalah yang pertama, penyebab konflik Yugoslavia. Yang kedua, yaitu kronologi konflik Yugoslavia. Yang ketiga, kita akan membahas berakhirnya konflik Yugoslavia, dan yang keempat, Perjanjian Paris. Nah, kita perhatikan bahwa materi kita hari ini yaitu tentang sejarah kontemporer dunia. Khususnya yaitu mengenai tentang runtuhnya Yugoslavia. Sebelum kita menginjak ke runtuhnya Yugoslavia, kita harus memahami dulu pengertian dari sejarah kontemporer itu apa. Kontemporer ini kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu pada waktu yang sama, semasa, sewaktu, atau bisa juga pada masa kini atau dewasa ini. Jadi maksudnya sejarah kontemporer di sini adalah sejarah yang sifatnya ini adalah kekinian, modern, atau lebih tepatnya adalah sesuatu yang sama dengan kondisi waktu yang sama atau saat ini. Artinya sejarah tersebut belum lama terjadi. Pendahuluannya adalah, kita lihat berikut ini adalah gambar peta dari negara Yugoslavia yang pecah menjadi beberapa negara bagian. Jadi pada awalnya Yugoslavia adalah sebuah negara di semenanjung Balkan yang kemudian pecah menjadi ada 6 negara bagian dan juga 2 daerah provinsi otonom pada awal tahun 1990-an. 6 negara bagian tersebut adalah yang pertama ada negara Slovenia, kemudian ada negara Kroasia, kemudian negara Bosnia Herzegovina, kemudian yang keempat negara Serbia, kemudian yang kelima ada negara Montenegro, kemudian negara yang keenam yaitu ada Macedonia. Nah, untuk negara atau 2 provinsi otonom ini adalah Vojvodina yang berada di Serbia. Kemudian ada juga provinsi otonom lainnya yaitu Kosovo. Nah, mengapa pecah menjadi 6 negara bagian? Inilah yang akan kita bahas dalam pembelajaran kali ini. Nah, konflik Yugoslavia ini merupakan konflik akibat adanya diskriminasi antar etnis ya ataupun genosida yang terjadi antara tahun 1990 hingga tahun 2001. Nah, konflik antar etnis ini dimulai sejak meninggalnya Presiden Yugoslavia yaitu Josip Broz Tito, pemimpin Yugoslavia yang meninggalnya pada tanggal 8 Mei 1990. Mengapa dengan meninggalnya Josip Broz Tito ini justru malah terjadi konflik antar etnis? Ini yang kita akan bahas. Nah, konflik Yugoslavia ini juga sering disebut sebagai perang mematikan di Eropa setelah Perang Dunia II.
Nah, salah satu kebijakan dari Broz Tito tahun 1965 adalah Jalan Yugoslavia, yaitu yang berisi bahwa Yugoslavia ini mengadakan hubungan dagang yang seimbang antara blok barat maupun blok timur, serta melakukan desentralisasi di bidang politik dan ekonomi yang membuka jalan ke arah sosialisme. Nah, Josip Broz Tito ini terlahir dari pasangan ayah Kroasia dan ibunya Slovenia di Kumrovec, Kerajaan Austria-Hongaria yang sekarang bernama Kroasia. Nah, beliau ini merupakan sersan mayor termuda dalam militer Austro-Hongaria, kemudian pernah ditangkap Kekaisaran Rusia dalam Perang Dunia I dan dikirim ke kamp kerja paksa di pegunungan Ural, Uni Soviet, dan ikut juga dalam revolusi Rusia tahun 1917. Kemudian Josip Broz Tito ini juga pernah menjabat sebagai Sekjen Liga Komunis Yugoslavia, menjadi Perdana Menteri dan juga Presiden Republik Federal Sosialis Yugoslavia tahun 1953 sampai 1980. Nah, bagaimana penyebab konflik di Yugoslavia? Penyebab umumnya yaitu adanya pertentangan etnis dan agama, kemudian pengaruh perkembangan politik glasnost dan perestroika di Uni Soviet. Ini menimbulkan timbulnya nasionalisme di negara-negara bagian Yugoslavia. Kemudian adanya gerakan separatis karena Yugoslavia ini negara dengan berbagai macam suku, kemudian tidak mampu menghadapi adanya perubahan politik internasional pada saat itu, kemudian adanya penentangan Serbia terhadap bangsa lain, kemudian etnis Serbia merasa hak-haknya dikurangi selama bergabung dengan Yugoslavia, kemudian adanya keinginan negara-negara bagian untuk merdeka tetapi ditentang oleh Serbia. Nah, inilah yang akan kita bahas, negara-negara bagian yang kemudian menginginkan melepaskan diri atau merdeka. Kemudian adanya ambisi Serbia untuk tetap mempertahankan negara Yugoslavia. Ini tidak dihiraukan juga oleh etnis lain sebab Serbia banyak mendapat kedudukan di Yugoslavia. Penyebab khusus dari konflik Yugoslavia ini adalah yang pertama meninggalnya Broz Tito tahun 1980, sehingga Broz Tito ini yang sebagai tokoh nomor satu ya, ini menyebabkan adanya perpecahan dari etnis dan juga negara-negara bagian tersebut. Kemudian adanya krisis ekonomi yang melanda Yugoslavia pada saat itu. Nah, bisa dilihat bahwa etnis di Yugoslavia dari negara-negara bagian ada seperti Serbia, Montenegro, Kroasia, Slovenia, Macedonia, dan Bosnia. Dari perbedaan etnis ini ya, perbedaan etnis Serbia, Kroasia, Slovenia, Macedonia, dan agama yang berbeda, inilah yang kemudian menyebabkan adanya perpecahan atau konflik di Yugoslavia. Ya, dari segi agama juga ada terdapat perbedaan. Ada Ortodoks, kemudian juga Katolik di Kroasia dan Slovenia. Kemudian ada juga Islam Sunni yang berada di Bosnia. Kemudian untuk tulisannya juga ada perbedaan dari budayanya ini ya. Untuk Serbia, kemudian Kroasia, Slovenia ini sama, Macedonia. Nah, 3 bahasa yang diakui adalah bahasa Serbia, Kroasia, Slovenia, dan Macedonia. Ya, 1, 2, dan 3. Kemudian kronologi konflik Yugoslavia. Slobodan Milošević ini mengambil alih kepemimpinan di Serbia pada tahun 1987. Kemudian Slobodan ini menguasai Kosovo, Vojvodina, dan juga Montenegro secara de facto. Nah, pada tahun 1990 Yugoslavia, negara berpaham komunis ini bubar, di mana Partai Komunis ini dikalahkan oleh Partai Nasionalis dalam pemilu. Nah, konflik ini diawali sejak merdekanya Kroasia dan Slovenia tanggal 26 Juni 1991.
Kemudian Serbia memegang kekuasaan di Yugoslavia dan merasa bertanggung jawab atas nasib warga Serbia di Kroasia. Masedonia dan Bosnia-Herzegovina yang tidak mau berada di bawah kendali Serbia kemudian juga memerdekakan diri serta meminta pengakuan dari komunitas Eropa atas kemerdekaan mereka. Kemudian pihak Serbia tidak mengakui adanya perbatasan-perbatasan administrasi yang menjadi perbatasan negara-negara serta tidak mengakui adanya pembentukan negara berbentuk apapun sebelum membicarakan masalah perbatasan karena ini menyangkut juga nasib etnis Serbia di dalam wilayah perbatasan administrasi tersebut. Nah, kemudian Bosnia melalui referendum tahun 92 ini menyatakan memisahkan diri dari Yugoslavia sehingga menyebabkan adanya konflik antara Serbia, Kroasia, dan Bosnia yang ditandai dengan adanya peristiwa genosida atau pembinasaan etnis secara sistematis yang mengejutkan dunia. Kemudian Jenderal Ratko Mladic, bekas komandan militer Serbia ini juga membantai bekas komandan militer Serbia ini membantai rakyat Muslim Bosnia ya di Srebrenica pada tahun 1995. Nah, Ratko Mladic ini kemudian didakwa di Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag, Belanda, ya karena terbukti ya membantai melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Nah, lalu apa yang dilakukan Mladic ini? Ya, dia ini dianggap bertanggung jawab terhadap tewasnya ribuan warga sipil, kemudian melakukan pengusiran secara paksa warga dari rumahnya. Ini terjadi secara sistematis dan pemerkosaan terhadap warga non-Serbia selama Perang Balkan. Nah, dia juga dianggap bertanggung jawab terhadap adanya pengepungan dan pengeboman 3 tahun terhadap kota Sarajevo. Ini pada waktu itu banyak disiarkan di media internasional. Kemudian pasukan Mladic ini menyerbu juga warga Bosnia dan mengusir paksa 30.000 warga Bosnia dan mengumpulkan sekitar 8.000 lelaki dan anak-anak laki Bosnia dan mengeksekusi mereka dan dikuburkan dan mengubur jasad mereka dalam kuburan massal. Nah, bisa dilihat ini berikut adalah bagaimana gambar-gambar dari konflik dari Muslim Bosnia di Srebrenica. Kemudian ini adalah gambar Jenderal Ratko Mladic. Kemudian berakhirnya konflik Yugoslavia. Pihak-pihak yang terkait dalam perang Bosnia ini akhirnya setuju untuk berdamai pada 21 November 1995. Perundingan persetujuan perdamaian tersebut berlangsung di Dayton, Ohio, Amerika Serikat, yang pada akhirnya disepakati oleh pemimpin 3 negara yaitu Bosnia, Serbia, dan Kroasia. Nah, penandatanganan perdamaian secara resmi ini dilakukan di Prancis, di Paris, Prancis pada tanggal 14 Desember 1995 yang dihadiri oleh pimpinan dari beberapa negara sebagai saksi. Isi perjanjian tersebut adalah yang pertama, isi perjanjian Paris, Bosnia sebagai negara tunggal terdiri dari 2 republik yaitu Federasi Muslim Kroasia dan juga Serbia Bosnia. Yang kedua, Sarajevo, bagian dari Federasi Muslim Kroasia yang berarti tentara Serbia harus meninggalkan Sarajevo. Yang ketiga, pemerintahan sentral Bosnia harus efektif dengan presiden terpilih dan parlemen. Yang keempat, adanya pemulangan pengungsi ke rumah-rumah mereka, dan yang kelima, gerakan yang bebas di seluruh negara serta larangan terhadap penjahat perang untuk menduduki pemerintahan. Nah, kalau kita saksikan dari tayangan tersebut, ya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa konflik Yugoslavia yang pecah menjadi 6 negara bagian dan 2 provinsi otonom itu karena adanya konflik etnis dan agama. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari konflik tersebut
agar konflik tersebut tidak terjadi di negara kita, yaitu negara Indonesia, dan Indonesia tetap menjadi satu kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, walaupun berbeda-beda budaya, etnis, agamanya, tetapi perbedaan itu tetap satu juga. Terima kasih, semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Historia, Historia Magistra Vitae.